Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Saya senang sekali menonton bagaimana Bupati Lombok Timur memberikan arahan atas hal-hal yang harus dia lakukan sebagai pimpinan daerah tersebut, terutama untuk menghindarkan rakyatnya dari penularan wabah virus corona ini. Beliau mengatakan bahwa mereka tidak bisa lockdown secara langsung dan menyeluruh, tapi mereka bisa melaksanakan lockdown antar kecamatan. Dan menariknya, yang di-lockdown dalam hal ini termasuk penyelenggaraan sholat Jumat atau masjid-masjid. Kita tahu bahwa sementara ini banyak pimpinan daerah yang masih ragu soal penutupan masjid. Tindakan Bupati ini memang sangat berani. Bupati meminta agar aparat berwenang berdiri di depan masjid. Masjid yang masih melaksanakan ibadah Jumat harus dihentikan menurutnya. Dia berkata, Masjidil Haram itu kurang apa berkahnya, toh juga ditutup. Dengan ini Bupati ingin mengatakan bahwa Masjidil Haram dan Masjid Madinah sebagai simbol masjid tertinggi bagi umat Islam saja ditutup, apalagi masjid-masjid kita. Toh penutupan ini memang dikarenakan oleh adanya virus yang berbahaya. Dia juga mengutip pandangan ulama Al-Azhar yang memang menyetujui adanya penutupan masjid untuk sholat Jumat. Bahkan dia memesan kepada para polisi agar mereka yang masih ngeyel untuk sholat Jumat di masjid agar dibawa ke kantor polisi. Pernyataan Bupati Lombok Timur ini menuai kontroversi bagi mereka yang tidak sepaham. Mereka menganggap bahwa Bupati Lotim ini terlalu sombong dan arogan. Namun bagi yang sepaham, pernyataan Bupati Lotim ini merupakan pernyataan yang harus diambil oleh seorang pemimpin sejati. Tugas ulil amri memang untuk memimpin dan mengambil keputusan demi kemaslahatan bersama. Apa itu kemaslahatan bersama? Yaitu kemaslahatan yang diberikan dan ditujukan untuk rakyat yang dipimpinnya. Dalam kaidah usul fikih, ada ungkapan yang mengatakan tasarruful imam manutun bil maslahah. Bahwa melaksanakan kekuasaan kepemimpinan itu harus diikutkan pada kepentingan bersama. Kita tahu bersama bahwa urusan dengan ibadah publik ini memang perkara yang tidak mudah untuk di-handle bagi para pemimpin kita, terutama para pimpinan di daerah. Apalagi jika hal itu terkait dengan urusan ibadah kaum mayoritas. Namun yang lebih sulit lagi apabila sebagai pemimpin mereka gagal untuk mencegah infeksi COVID akibat dibukanya masjid dan tempat-tempat ibadah yang lainnya. Apa yang dikatakan oleh Bupati Lotim itu sebenarnya bukan larangan beribadah, namun larangan untuk beribadah di masjid dan tempat publik lainnya yang bisa menjadi penular virus COVID ini. Bagi yang ngeyel, mereka tetap berkata, pasar dan mal saja masih dibuka. Kok masjid yang ditutup? Dalam keadaan normal, suasana di mana tidak ada ancaman yang nyata akan adanya kematian, menutup rumah ibadah jelas tidak bisa ditolerir. Namun dalam keadaan yang mengancam kematian, masjid ditutup untuk menghindarkan kita semua dari mara bahaya virus COVID-19. Tempat-tempat menjual kebutuhan makanan memang tetap dibuka karena kita tetap butuh mempertahankan hidup kita dengan adanya makanan tersebut. Sementara untuk masjid, kita masih bisa beribadah di dalam rumah. Sudah ada tuntunan dari banyak ulama di Indonesia tentang bagaimana melakukan ibadah di rumah dalam keadaan pandemik seperti ini. Disinilah sebetulnya implementasi dari kaidah usul fikih yang mengatakan darurat yang konsekuensinya lebih ringan itu lebih didahulukan daripada darurat yang konsekuensinya lebih berat. Disinilah sekali lagi kepemimpinan itu merupakan hal yang
penting dan tak terhindarkan dari kita. Pemutus akhir keadaan darurat itu sendiri adalah seorang pemimpin. Di dalam Islam, peran pimpinan dalam berbagai levelnya, apalagi dalam era yang sangat sulit ini, memang harus berkarakter decisive. Tegas mengambil keputusan, namun tetap memperhatikan kepentingan publik. Begitu kehadiran pemimpin itu sangat dianggap penting, Rasulullah pernah mengatakan, pemimpin itu adalah bayang-bayang Allah di bumi. As-Sultan Dillullahi fil ardi, Sultan adalah payung Allah di bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Ibnu Taimiyah, seorang ulama dari kalangan mazhab Hambali, mengatakan, situna sanatan min imamin jairin aslahu min lailatin wahidatin bila sultanin wa tajrubah tabayyana dzalika. 60 tahun di bawah pemimpin yang lacur itu lebih baik dari satu malam tanpa ada pemimpin. Dan pengalaman telah membuktikannya. Pernyataan Ibnu Taimiyah di atas jangan dipahami secara letterlek, tapi ambil makna implisitnya, bahwa kepemimpinan itu memang tidak bisa ditiadakan. Bukannya kita rela dipimpin oleh pemimpin yang lacur dan zalim, hal ini jelas bukan inti pesan dari pernyataan Ibnu Taimiyah di atas. Ibnu Taimiyah mengibaratkan tanpa ulil amri, keadaan akan jauh lebih kacau. Tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas segala kekacauan yang terjadi di antara manusia, kecuali pemimpin tersebut. Jelas kita tidak menghendaki semalam pun dipimpin oleh pemimpin yang zalim, namun kita tidak mau juga adanya kekacauan karena hidup tanpa kepemimpinan di atas. Kembali lagi ke masalah pentingnya mematuhi kepemimpinan. Pada dasarnya, pentingnya mengikuti anjuran pemimpin adalah khas dari konsep kekuasaan yang selama ini diyakini di dalam tradisi Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Saya kutipkan perkataan Sayyidina Hasan. Beliau mengatakan bahwa ada 5 hal yang menjadi urusan para pemimpin dengan kita, yaitu salat Jumat, perkumpulan, adanya hari raya, hari libur, dan soal batas-batas. Sungguh demi Allah, kata Imam Hasan, agama ini tidak akan tegak kecuali dengan adanya mereka. Apabila mereka lari dan zalim, sungguh Allah tidak akan berdamai dengan para pemimpin ini kecuali membalas mereka sampai pada batas tertinggi dari kerusakan yang telah mereka perbuat. Sebagai catatan, pemimpin siapapun itu orangnya adalah hal yang esensial bagi hidup kita, terutama di era pandemik seperti ini. Karenanya mari kita respek kepada para pemimpin kita. Caranya adalah patuhi segala hal yang baik dari mereka, dan ingatkan serta kritik hal yang buruk dari mereka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.